Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Dita Indasari dengan NIM 182904296, saya sendiri Muhammad Idam Nur dengan NIM 192904272, dan Aisyah Mansur dengan NIM 200209501012. Adapun dalam pembahasan desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 pada kesempatan kali ini terdapat 3 pokok bahasan, yang mana pokok bahasan yang pertama yaitu sistem pembelajaran, dan yang kedua pengembangan desain sistem pembelajaran, dan pokok bahasan yang ketiga yaitu mendesain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Dan adapun yang akan membawakan pokok bahasan yang pertama yaitu saya sendiri, dan pokok bahasan kedua akan dibawakan oleh saudari Dita Indasari, dan pokok bahasan yang ketiga akan dibawakan oleh saudari Aisyah Mansur. Oke, langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu sistem pembelajaran. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pembelajaran yang dilaksanakan seorang pendidik pada dasarnya adalah sebuah sistem, karena pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan, yaitu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dan dengan pemahaman yang baik terhadap apa itu sistem, mendorong terbentuknya perencanaan pembelajaran yang sistematis dengan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, guru akan terhindar dari keberhasilan secara untung-untungan. Yang kedua, guru dapat mengidentifikasi hambatan dan menentukan strategi penyelesaian yang tepat agar tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai. Dan yang ketiga, guru dapat menentukan berbagai langkah dalam memanfaatkan berbagai sumber dan fasilitas yang ada untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pembelajaran adalah suatu rancangan yang saling berkaitan untuk mencapai proses pembelajaran, di mana seorang pendidik memahami tentang tujuan pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan, serta pemanfaatan setiap komponen dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan bagaimana mengetahui keberhasilan atas pencapaian tersebut. Dan desain pembelajaran juga dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, kita dapat memaknai desain pembelajaran dari sudut pandang sebagai disiplin, yang mana desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Kita juga dapat memaknai desain pembelajaran sebagai ilmu, yang mana desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro maupun mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas.
Serta kita juga dapat memaknai desain pembelajaran dari sudut pandang sebagai sebuah sistem, yang mana desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya, termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Kelas Adita Indasari akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu pengembangan desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran merupakan pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Berikut adalah asumsi-asumsi yang perlu diperlihatkan dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana seseorang belajar. Yang kedua, pembelajaran mencakup hasil dan langsung dan penggiring. Yang ketiga, mencakup semua variabel yang mempengaruhi pembelajaran. Yang keempat, diarahkan kepada peserta didik secara individual maupun kelompok. Yang kelima, sasaran akhir desain sistem pembelajaran adalah memudahkan belajar. Yang terakhir, intinya yaitu penetapan silabus dan rencana pembelajaran. Adapun komponen yang kita bahas di sini yaitu komponen yang mempengaruhi perancangan dan pengembangan sistem pembelajaran, yaitu yang pertama, kemampuan awal peserta didik dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, analisis materi pembelajaran untuk mencapai untuk pembelajaran. Yang keempat, analisis aktivitas pembelajaran atau analisis topik atau materi. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran yang sesuai. Yang keenam atau yang terakhir, strategi pembelajaran yang dilakukan serta sumber belajar yang digunakan. Kemudian demikianlah yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Mansur, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2002 0950 1012. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu mendesain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 harus dilandasi dengan kebesaran jiwa dan kesatuan tekad untuk mengembangkan pembelajaran yang bermutu, harmonis, dan bermartabat. Oleh sebab itu, pengembangan desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 harus dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. Dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan, pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 harus mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan tuntutan abad ke-21, yaitu terampil belajar dan berinovasi. Dalam kaitannya dengan analisis pekerjaan, pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 harus diarahkan agar siswa mampu memiliki kemampuan bekerja dengan menggunakan daya pikirnya sehingga mereka memiliki keterampilan hidup dan berkarir secara fleksibel dan adaptif. Pembelajaran kurikulum 2013 haruslah didasarkan pada sistem pembelajaran scientific proses, integratif dan berdiferensial, multisensori, multiliterasi, dan kooperatif yang secara jelas telah dikembangkan berdasar pada standar pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal ke-35. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.